Hai, aku Vivi. Kalian apa kabar? Semoga kabar baik selalu mengiringi ya. Kira-kira bumi apa kabar ya untuk saat ini? Kayaknya sekarang bumi lagi gak baik-baik aja deh. Karena belakangan ini tuh banyak kejadian-kejadian dan kerusakan yang terjadi di mana-mana. Menurut jurnal yang aku baca, Indonesia adalah poros maritim dunia dengan segala permasalahannya. Kalian tahu gak sih, lautan Indonesia itu turut menyumbangkan sampah terbesar ke laut. Dan berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Pusat Statistik, bahwa sampah plastik Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Ekosistem laut hampir terancam punah karena ini. Ikan-ikan dan biota laut pun banyak yang mati. Dan mirisnya lagi, sebagian besar itu terjadi karena ya ulah manusianya sendiri. Wait, aku jadi ingat, tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu ada seekor paus sperma ditemukan mati terdampar di Pulau Kapota Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah ditelusuri, di dalam perut seekor paus itu ada banyak sampah membusuk yang masuk ke organ tubuh mereka. Miris, satu kata yang terlintas. Kalaupun mereka bisa ngomong, mungkin mereka udah ngeluh ngerasain sakitnya, sedih, kecewa, marah, capek sama kelakuan kita. Coba deh bayangin aja kita ikut merasakan sakitnya. Betapa susahnya mereka bertahan hidup di tengah sampah yang mengendap di tubuh mereka. Mungkin itu salah satu contoh dari sekian banyak permasalahan ekosistem laut. Padahal kalau dipikir-pikir, manusia masih butuh laut dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Kadang manusia itu egois ya. Alam memberi kita banyak hal yang gak ada habisnya, tapi kita sama sekali gak ada niatan buat membalas budinya. Mencari banyak alasan untuk memberi pada alam. Gak semua manusia sih, hanya beberapa oknum aja yang gak bertanggung jawab. Tapi masih banyak kok orang-orang baik yang mau peduli sama makhluk-makhluk lain. Jujur, aku tuh sebenarnya heran banget sama manusia-manusia yang secara gak langsung ikut merusak ekosistem laut. Kayak gimana ya? Toh kalau ekosistem laut udah rusak dan hampir terancam punah, yang susah juga manusianya sendiri. Iya kan? Karena manusia dengan makhluk lain itu berjalan beriringan dan saling membutuhkan. Jadi gak ada alasan tuh buat kita melakukan hal yang sekiranya bisa merusak ekosistem makhluk lain. Oh iya, ngomong-ngomong soal sampah laut, permasalahan laut juga nggak jauh dari kata praktek illegal fishing. Yap, illegal fishing. Pasti udah pada nggak asing kan sama kata ini. Karena udah banyak kasus-kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Dan sempat menggemparkan beberapa waktu yang lalu. Kejahatan besar, baik antar lintas negara maupun dalam negara itu sendiri. Kerusakan ekosistem dan sumber daya hayati laut, terumbu karang yang rusak dan hancur akibat dari illegal fishing ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
mencatat ada 44 kasus illegal fishing di awal tahun dan sebanyak 38 kasus diantaranya telah ditindaklanjuti secara hukum. Dan belakangan ini juga ada kasus 3 kapal ikan pelaku illegal fishing tertangkap saat operasi Selat Malaka. Wah, kayak gini nih. Ini yang gak bisa dibiarin. Karena bukan cuma itu aja dampaknya. Praktek ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Waktu itu, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja 2014 sampai 2019 pernah bilang. Dan saya pikir dengan memperingatinya, maka mengingatkan kita bahwa dulu merebutnya dengan susah payah. Kita tidak boleh tergantung, menyerah, dan memperbolehkan negara lain mengganggu kepentingan bangsa untuk terus maju dan membangun negeri ini. Yah, siapa sih yang gak tahu Bu Susi? Sri Kandi pelindung laut Indonesia. Dengan semua aksi heroik dan keberaniannya untuk laut. Wah, menurutku nih, orang-orang kayak Bu Susi ini yang dibutuhin Indonesia. Dan bahkan Mahatma Gandhi pun pernah bilang, bumi ini cukup untuk 7 generasi. Namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. So, sampai sini paham kan? Belajar dari alam yang gak pernah serakah tapi selalu memberi. Kita udah banyak menerima hadiah dari laut. Dan sekarang, waktunya kita yang mengobati laut. Bumi sedang darurat saat ini. Dan bumi butuh aksi. Semua dimulai dari kita. Kalau kita nggak pernah sadar, ya nggak mungkin bisa melakukan terobosan-terobosan baru. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, profesi apapun itu, dari Sabang sampai Merauke, itu semua sama aja. Gak ada tuh yang namanya sekat di antara kita. Dan gak ada alasan buat gak bertindak untuk sesuatu yang mungkin merugikan tanah air kita. Ayolah, percaya deh. Indonesia itu cuma butuh orang yang berani untuk bermimpi, berani untuk maju, berani melakukan hal-hal gila untuk melakukan terobosan-terobosan baru.